Ketika aku tidur, apakah aku bangun hidup atau mati? Aku tak tahu. Maka aku beri gunting kepada suamiku dan aku berkata, wahai suamiku, jikalau dari mati sampai sekarang ada kata-kataku yang menyakiti perasaanmu, aku rela aku ridho kau gunting. Ya, bagaimana Sayyidatuna Mutia ketaatannya, kepatuhannya dan kesolehaannya kepada suami. Nah, makanya pada ibu-ibu semua, jadikan beliau sebagai teladan, sebagai pedoman. Jadikan mereka bagaimana Sayyidatuna Khadijah. Mau tahu sifat malunya Sayyidatuna Khadijah? Sayyidatuna Khadijah udah sakaratul maut. Dia bilang kepada anaknya, wahai Fatimah, aku minta sebelum aku mati, aku punya satu permintaan. Apa itu? Aku ingin dikafankan dengan sorban ayahmu. Pergi Siti Fatimah ke Rasulullah, ngomong. Rasulullah nangis dan pergi kepada Sayyidatuna Khadijah, wahai istriku, selama ini engkau telah menghabiskan hartamu untuk agama, untuk Islam, untuk dakwahku. Lantas hanya sorban ini yang kamu minta untuk menutupi jasadmu ketika meninggal. Kenapa kau tidak bilang langsung kepada aku? Kenapa harus melalui Fatimah? Apa jawab beliau? Aku malu kepadamu, wahai suami. Bayangkan, cuma minta sorban untuk dijadikan kain kafannya, malu untuk ngomong. Jadi ibu zaman sekarang, suaminya pulang capek, ngojek, hujanan, kepanasan, ngomelin sama orang, dan baru nyampe rumah. Belum aman enggak? Hah? Sudah diinterogasi. Ya, banyak yang begitu. Banyak kan? Ya, jadi ya ini jadilah seorang istri yang soleh, yang lembut, yang taat, yang patuh ke suami. Jangan kebanyakan mau, jangan kebanyakan nanya, jangan kebanyakan nuntut. Semakin banyak ibu-ibu nuntut sama suami, rezekinya suami itu nanti bakal semakin besar. Makin seret kalau ibu-ibu kebanyakan nuntut. Terima aja. Suami mau ngasih berapa? Ibu-ibu pilih mana? Pilih 1 miliar, nggak barokah, atau pilih 100.000 tapi barokah? Alah bohong. Ya. Jadi jangan ibu-ibu tahu, perempuan di Hadramut kalau gula habis, beras habis, minyak habis, kebutuhan rumah tangga habis, mereka nggak berani ngomong sama suami. Enggak. Terus bagaimana cara mereka? Kalau gula habis, terus beras habis, karung gula, beras gula atau toples yang habis itu ditaruh di depan pintu. Biar suaminya lihat sendiri. Ya, saking mereka malu dan takut kepada suami. Suaminya berani ngomong. Jadi biar aja. Suami bilang, oh udah habis. Suaminya. Di Hadramut itu yang belanja bukan perempuan, bukan. Yang pergi belanja laki-laki, suami. Di Hadramut seperti itu. Perempuan dalam rumah udah kerjanya dalam rumah, perempuan kerja dalam rumah, ngurus anak, ngurus istri, ngurus anak, ngurus suami. Jadi kalau apa-apa habis, ditaruh di tempat yang mencolok gitu. Suaminya lihat, oh ibu coba nanti begini udah habis. Tapi itu kalau ibu-ibu dapat suami yang ngerti. Kalau suami yang ngerti, dia lihat oh beras habis, langsung dia pergi beli, nggak pakai ibu-ibu ngomong. Ibu taruh beras itu karungnya oh habis. Kalau udah 2 kali begitu, 3 kali begitu nggak ngerti juga, ambil karung berasnya, karung itu suami masukin karung, kagak ngerti juga.
dikasih kode, dikasih isyarat, dihormati, kita orang udah malu mau ngomong, nggak ngerti juga itu jadi cebol, masih ya. Jangan harus merendahkan suara, jangan banyak nanya. Ini banyak istri-istri saya lihat udah kayak ini banyak kan nanya, suaminya pulang dari mana, mau kemana, apa. Ada satu Habib, anak nggak sebut namanya. Setiap pulang ini ditanya sama Syarifah, dari mana? Dari Maulid. Gimana? Ya Alhamdulillah, contoh. Duduk sama siapa aja? Ada Habib Ismail, ada Habib Bahar, ada Habib ini. Ngapain aja? Baca Maulid, baca Burda, baca Qasidah. Terus keliling ceramah. Kasihan Habib. Habis itu kemana lagi? Habis itu mampir, beli minyak wangi, beli ini. Terus habis itu makan. Makan apa? Makan kebuli. Ayo makan gandum. Udah mulai kesel suami naik terus. Kebuli. Warnanya apa? Warna hijau. Kebuli pakai ditanya warnanya apa? Hijau. Diteriakin sama suami. Udah kesel. Dari tadi anak sabar ditanya anak sabar. Kebuli pakai tanya warnanya apa? Hijau. Ya, istrinya udah kayak pusing, udah kayak penyidik kebanyakan, kan? Nah, jadi nggak usah banyak nanya, nggak usah banyak kan? Nah, yang terakhir nih, ini yang paling penting. Allah berfirman dalam Al-Quran, yakni nisa'ukum harsul lakum. Wanita-wanita kalian adalah ladang bagi kalian. Saya laki-laki, saya ini yang bercocok tanam, kita yang bercocok tanam. Ibu-ibu sebagai wanita adalah ladangnya. Jadi istri adalah ladang, suami adalah, ibu-ibu adalah ladang, kita adalah orang yang bercocok tanam. Nah, baik atau buruknya hasil dari tanaman tergantung dari ladang. Kalau ladangnya baik, subur, maka hasilnya pun akan baik, hasilnya bagus, hasilnya indah. Kalau ladangnya kering, kerontang, hasilnya pun hasilnya bakal rusak, bakal nggak bagus. Nah, apa maksudnya? Maksudnya yakni al-um, seorang ibu, istri kan sebagai ibu. Al-um madrasatul ula, al-madrasah wal mu'allimah wal mu'addibah wal ustadzah. Jadi ibu itu adalah madrasah, sekolah. Ibu itu adalah guru, pengajar, ustadz, kiai pertama bagi putra putrinya. Itu seorang ibu. Saya tanya, waktunya orang tua dengan anak lebih banyak si bapak apa si ibu? Makanya dikatakan ibu itu adalah pendidik pertama bagi putra putrinya, guru pertama bagi putra putrinya. Makanya baik buruknya anak tergantung dari ibu. Bagus atau rusaknya anak tergantung dari ibunya. Tapi tidak cukup sampai di situ. Bagus rusaknya ibu sebagai istri tergantung dari suaminya. Kalau saya orangnya begitu, nggak harus hanya ibu-ibu terus. Jadi baik buruknya anak tergantung sebagai istri. Baik buruknya istri tergantung suami. Karena suami ya nakoda, ya kan? Jadi suami juga ada suami di sini. Jadi intinya suami juga harus, ibu-ibu juga punya hak untuk bilang, wahai suamiku bimbing aku, wahai suamiku bimbing aku, wahai suamiku bawa aku ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena baik gurunya aku tergantung engkau. Engkau ini imam, engkau ini pemimpin, bukan aku yang memimpin. Aku yang mengurus anak-anakku, mendidik anak-anakku, kamu didik aku.
ibu ngomong seperti itu. Kalau suaminya tidak bisa menjadi seorang pendiri bagi istri. Ini banyak suami sekarang. Anak pengen punya istri kayak Sayyidah Khadijah. Anak pengen punya istri seperti Sayyidah Aisyah. Anak pengen punya istri seperti Ummu Sulaim, Ummu Salamah. Pengen punya istri seperti Sayyidatuna Maryam. Pengen punya istri sifatnya seperti Siti Mutia, kesabarannya. Pengen punya istri seperti Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar. Kalau pengen punya istri seperti Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, maka jadilah engkau sosok Zubair bin Awam. Kalau mau jadi pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, jadilah sosok Nabi Muhammad. Ikuti kepribadian Nabi Muhammad. Kalau pengen punya istri seperti Sayyidatuna Fatimah, jadilah sosok Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini pengen punya istri seperti Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Asma binti Abi Bakar, kelakuan kayak setan, kelakuan kayak Fir'aun, kelakuan kayak iblis. Ya bagaimana bisa dapat istri yang soleha? Karena Allah akan menemukan yang baik pasti dengan yang baik. Jadi kalau ibu-ibu punya suami nggak baik, pikir dulu pernah ngelakuin hal apa sehingga Allah kasih suami yang nggak baik. Sebaliknya, suami yang dapat ibu-ibu andaikan ada yang nggak baik, si suami harus pikir, dan saya ini ngelakuin dosa apa? Ada istri mau yang jadi ibu-ibu adalah madrasah pertama, guru pendidik pertama bagi anak-anak ibu-ibu. Ibu-ibu tahu Syekh Yasin Al-Fadani? Pernah dengar nggak? Syekh Yasin. Ada Syekh Yasin Al-Fadani, orang Padang. Cuma beliau jadi ulama besar di Mekah, ulama hadis. Beliau punya anak, tidak ada satupun anak yang menggantikan beliau sebagai ahli hadis. Kenapa? Karena istrinya beliau itu bukan seorang mu'allimah, mu'addibah, bukan seorang pengajar. Istri beliau pengusaha, istri beliau pedagang, sehingga anak-anak yang ditinggalkan semua jadi pengusaha, semua jadi pedagang. Tidak ada yang menerus beliau. Makanya seperti yang anak sampaikan tadi, baik buruknya anak, bagus atau jeleknya anak, tergantung dari seorang ibu. Bagus atau buruknya ibu sebagai istri tergantung dari seorang suami. Jadi sebelum saya jelaskan kitab, ya, saya jelaskan masalah ini. Jadi ibu harus menjadikan beliau-beliau yang saya sebutkan tadi, yang saya kisahkan tadi sebagai teladan. Jangan jadikan para artis-artis. Ibu-ibu jangan bertakwanya, jangan pakai jilbabnya, lagi di pengajian doang begini bertakwa. Lagi di pengajian gini, nunduk, nurut, taat. Lagi di pengajian gini, bagus akhlaknya, bagus sopan santunnya. Udah di rumah, beda lagi. Jangan. Ini berarti munafik namanya. Jadi, yakni bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Mau di pengajian, mau di masjid, ataupun di rumah. Haitsuma yakni dimanapun dan kapanpun. Bertakwa kepada Allah bukan hanya saat malam Jumat saja, bukan hanya saat Ramadan saja, bukan hanya waktu pengajian saja, tapi waktu kapanpun setiap detik, setiap menit takut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, paham ibu semua ya? Jadi harus jadi seorang istri yang soleh. Ya, saya akan juga mudah-mudahan ibu punya suami atau suami yang soleh. Amin. Mudah-mudahan suami juga setia. Amin. Tidak nikah lagi. Amin. Saya doain. Saya ini bukan tipe laki-laki yang suka nyuruh orang kawin lagi kan. Saya memang banyak istri, tapi buat pribadi saya banyak istri, bukan berarti saya bilang, kamu ini itu orang yang kaya, bukan saya. Jadi ya adil, nggak ada orang manusia yang ada bisa adil seperti Rasulullah. Nggak ada. Apalagi dalam hal cinta nggak bisa adil dalam hal cinta. Kalau ada yang bilang kenapa cinta? Enggak. Saya punya istri banyak, tapi saya jujur, saya tidak bisa adil dalam hal cinta. Kenapa? Karena istri yang paling saya cintai Syarifah Fadli.
Fadlun sebagai istri pertama itu istri yang paling saya cintai dari semua istri-istri di sini. Berarti kan dari hal batin saya nggak adil. Kalau dohir mungkin masih bisa saya adil. Jadi begini ibu-ibu, cinta itu nggak bisa adil, nggak bisa antara istri. Mau suami punya 2, kayak 3, 4, terus dia bisa adil dalam hal cinta, bohong. Nggak ada. Ya antara itu aja, dia paling cinta sama yang muda atau paling cinta sama yang tua, itu aja. Kalau anak, yang paling anak cinta Fadlun. Sebab kenapa? Sebab anak dari susah, dari nol, dari pertama dia selalu setia sama anak. Dan yang paling banyak, adil dalam dohiriyah, jelasin beri ibu tahu. Adil itu tidak harus 50-50. Banyak orang salah tafsir. Adil itu 50-50. Salah, bukan. Adil itu bukan 50-50. Bukan. Contoh begini, ibu saya tanya, ada satu orang kurus, yang ini gemuk, dikasih piring, dikasih makan satu piring. Kalau kasat mata, pandangan dohir ya, adil nggak? Adil. Kalau kita lihat secara dohir ya, adil kan? Kenapa? Satu piring satu. Tapi hakikatnya adil nggak? Enggak. Kenapa? Harusnya yang kurus satu piring, yang gendut 2 piring. Kenapa? Karena yang gendut ini tempat dia menerima makanan lebih besar. Itu baru adil. Secara hakikat ini 2, ini 1. Adil nggak? Adil nggak? Nah, begitu pun dalam andaikan ada suami yang punya istri 2 atau 3, dia harus lihat mana. Bagaimana kalau dia mau adil? Nggak harus 2 hari di istri ini, 2 hari di istri ini, 2 hari. Itu nggak adil namanya. Dia lihat dari mana istri yang paling banyak anaknya. Contoh, istri tua anaknya 6, istri 2, istri muda anaknya 3. Berarti waktu nafkah harus lebih banyak ke istri 2. Sebaliknya, walaupun ini istri muda, walaupun hitungannya muda, tapi kalau anaknya lebih banyak, anaknya 6, yang istri tua anaknya 2 seumpama, maka waktu nafkah harus lebih ke istri muda, walaupun yang masih muda. Di situ letak keadilan, bukan harus sama 3 hari itu nggak sama, itu nggak adil. Paham ya? Jadi ya mudah-mudahan ibu nggak ada di madu. Ya, makanya kalau nggak mau di madu, jadi istri yang soleh atau Pak? Jadi istri yang soleha, yang baik sama suami, yang nurut sama suami, yang taat sama suami, ya suami nggak kawin. Jadi saya doakan mudah-mudahan suaminya ibu nggak ada yang kawin lagi. Amin. Kita rombal. Ya Bang, nanti bulan depan baru kita mulai buka. Wallahu a'lam. Ini yang mulai kita soleh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.